Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kepada ummahat semua insyaallah untuk malam hari ini, kesempatan kali ini kita akan mulai pertemuan perdana di kitab Shorof atau di fan ilmu Shorof. Jadi insya Allah kita akan membahas matnul bina ya. Jadi kepada ummahat, pertama siapkan ya matnul binanya. Kita akan benar-benar memahami kata demi kata matnul bina. Kemudian kalaupun ada yang punya syarah yang ringkas, khususnya al-asasu fi sorf. Nah, itu ada beberapa ta'liq yang ana akan ambil dari situ ya, hanya sebagai faidah atau pelengkap dari syarah atau penjelasan dari matan tersebut. Baik, sebelum kita mulai ke dalam matnul bina, ada beberapa hal yang ana ingin sampaikan ya. Ini yang sering atau sedikit membantu ketika kita membaca kitab ya. Dan ini hal-hal atau beberapa hal yang tidak disebutkan di matnul bina. Jadi ana muqaddimah ini, ana bilangnya muqaddimah kepada matnul bina ini, mungkin ana akan bagi beberapa ya. Ana akan bagi beberapa, setiap pertemuan ana mungkin akan beri muqaddimah sedikit saja. Jadi tidak sampai muqaddimahnya 2 atau 3 pertemuan saja semuanya muqaddimah, tidak. Ana akan masuk ke kitabnya, tetapi ada beberapa hal yang ingin ana sampaikan. Baik. Pertama, ini mungkin untuk bagi ummahat yang pernah belajar di kitab Shorof, tidak terlepas yang namanya tasriful usul ya. Tasriful usul. Jadi ini benar-benar wajibul kudu kata bahasa kata orang Sunda ya. Maksudnya benar-benar harus kita hafal dan kita mengerti fungsi dari tasrifan tersebut. Kita mulai tasriful usul itu fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Nah, ini yang namanya tasriful usul. Tasrif asal. Jadi ini nanti kita akan tasrif furu'nya ya. Tapi ini wajib kita hafalkan ya sebelum masuk ke matnul bina. Ada namanya tasriful usul. Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Silahkan ya. Ini dihafalkan. Kita sekarang akan membahas fungsi-fungsi nama serta fungsi dari tasrif usul ini.
Pertama ada kata fa'ala. Ini disebut fi'lun madin. Ya. Ini disebut fi'il madi. Jadi fi'il madi itu ialah kata kerja yang kejadian itu telah terjadi, fa'ala, telah melakukan. Nah, gitu ya. Fi'il madi. Secara makna seperti itu ya. Telah terjadi. Kita bilang telah. Kemudian yaf'ulu. Ini disebutnya fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Pertama dia itu fi'il, yang kedua mudhari'. Maksud mudhari' itu kejadian atau fi'il ini terjadi dalam kurun waktu sekarang atau akan datang. Misalkan fa'ala zahaba zaidun, telah pergi Zaid. Yadhhabu zaidun, maka maksudnya Zaid sedang atau akan pergi. Yang ketiga fa'lan. Ini disebutnya masdar. Disebutnya masdarun. Masdar ini kalau fa'ala yaf'ulu, ini fi'il, fa'lan masdarnya maksudnya kalau fa'ala telah melakukan, yaf'ulu sedang atau akan melakukan, fa'lan itu adalah pekerjaan. Fa'ala telah bekerja, yaf'ulu sedang atau akan bekerja, fa'lan pekerjaan. Contoh yang lain, doroba memukul, yadribu sedang atau akan memukul, dorban berarti pukulan. Ya, seperti itu ya. Kemudian fa'ilun. Nah, ini isim disebutnya ismul fa'il. Ismul fa'il. Isim fa'il ini adalah subjek atau pelaku ya, pelaku dari pekerjaan tersebut. Fa'ilun adalah orang yang bekerja. Orang yang bekerja. Kemudian kan fa'ala itu bekerja ya. Maka fa'ilun orang yang bekerja. Kemudian maf'ulun disebutnya ismul maf'ul. Isim maf'ul. Kayak ini objek. Objek itu orang yang dikerjakan. Nah, mungkin kalau kita bilang maf'ul atau sesuatu yang dikerjakan ya. Contohnya kata madrubun. Madrubun wazannya seperti atau bentuknya seperti maf'ulun ya. Maka madrubun ialah isim maf'ul, artinya orang yang dipukul. Orang yang dipukul. Contohnya ya seperti itu. Kemudian uf'ul. Uf'ul ini adalah fi'lul amri. Fi'il amr. Fi'il amr ini pertama di itu fi'il berarti kata kerja, al-amri maksudnya perintah. Jadi fi'il yang dimaksudkan untuk memerintah. Jadi kalau uf'ul, kerjakanlah. Nah, gitu ya. Kerjakanlah. Contoh yang lain, qatala yaqtulu, isim fi'il amrnya uqtul. Jadi bunuhlah, seperti itu.
Kemudian la taf'ul. Nah, kalau ini fi'lu an-nahyi. Kalau tadi fi'il amr meminta untuk dikerjakan, sekarang fi'lun nahyi, fi'il untuk melarang, berarti janganlah kamu mengerjakan ya. Kamu mengerjakan. Janganlah kamu mengerjakan. Kemudian maf'alun. Maf'alun dan maf'alun ini adalah ismuz zaman, isim zaman atau dan ismul makan. Isim zaman itu adalah isim tetapi menunjukkan kepada waktu. Maf'alun waktu dikerjakan. Kemudian waktu dikerjakan. Kalau ismul makan berarti tempat dikerjakan ya. Mif'alun, kemudian mif'alun ini adalah ismul alah. Isim alat berarti ini alat memukul. Kalau fu'ila yuf'alu, fu'ila di sini disebut fi'lun madin majhul. Kalau fa'ala fi'il madhi ini kata aktif ya. Kalau fu'ila pasif. Maksudnya apa? Kalau fu'ila berarti dikerjakan. Contohnya doroba itu memukul. Kalau duriba dipukul. Nah, seperti itu. Tetapi fi'il madhinya itu menunjukkan waktu sama ya, telah. Kemudian yuf'alu ini fi'il mudhari' majhul ya. Maka ini yang membedakan dengan fu'ila sama maknanya itu sebetulnya ya, dikerjakan. Yang membedakan adalah waktunya, sekarang atau yang akan datang. Sama ya dengan fi'il mudhari yang di atas. Kalau ini majhul pasif. Seperti itu. Ini namanya tasriful usul. Nanti masing-masing dari tasriful usul ini dapat ditasrifkan kembali, dapat dirinci kembali ya. Nanti di pertemuan selanjutnya atau di muqaddimah selanjutnya. Jadi ini pertama tasriful usul harus tahu ya, harus dihafal dan harus tahu fungsi-fungsi serta makna-maknanya. Misal kita tahu apa namanya zahaba itu pergi. Nah, kita bagaimana cara mengetahui pergilah kamu? Nah, kita mengetahui idhab. Nah, nanti kita akan ketahui itu setelah bab atau setelah beres beberapa bab di awal ya. Tetapi ini sebagai muqaddimah, hal ini wajib kita hafal ya. Wajib kita hafal. Taib. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke matnul bina ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, anna, i'lam, ketahuilah, anna, sesungguhnya, abwab at-tasrifi, bab ilmu tasrif,
khamsatun wa thalathuna baban. 35 bab. Ya, jadi kita di matan bina ini akan membahas sebanyak ini 35 bab. Seluruh tasrif atau bab ilmu sorof itu hanya segini ya. 35 bab. Kemudian di sini jelaskan sittatun minha lis-sulasiyyi al-mujarradi. 6 dari 35 itu untuk sulasi mujarrad atau untuk bab sulasi mujarrad. Baik. Di sini ada faidah. Pertama, ana akan membahas kata at-tasrif ya. Sering kita dengar kata ilmu sorof, ilmu at-tasrif. Apakah sama keduanya ataukah berbeda? Sebetulnya maknanya itu mirip ya. Maknanya itu mirip. Sebetulnya as-sarfu itu adalah dua-duanya itu sebetulnya perubahan ya. Sekali lagi, dua-duanya itu perubahan. Secara umum itu tuh adalah perubahan secara bahasa. Terus, taib, apa bedanya as-sarfu dengan at-tasrif? Kalau as-sarfu mungkin ya satu perubahan. Atau merubah sekali. Kalau at-tasrif, nah ini disebutnya yufidu at-taktsir ya. Memberikan faidah banyak. Jadi at-tasrif di sini menjelaskan bahwa kita itu akan merubah kata beberapa kali banyak gitu. Kalau kita bilang as-sarfu itu lebih ya bisa dibilang ya umum lah ya, umum. Kalau at-tasrif di sini menjelaskan bahwa kita itu akan merubah kata sedemikian rupa beberapa kali banyak seperti tadi tasriful usul dari kata fa'ala atau fa'lun itu ya fa'lan, maka didapati beberapa kata dengan makna yang kita inginkan dengan merubah bentuk dari kata tersebut. Kemudian ada kata khamsatun wa thalathuna baban. Ilmu tasrif ada 35 bab. Sebetulnya khamsatun wa thalathuna baban 35 ini mu'alif menjelaskan seluruh bab ya, seluruh bab. Tetapi mu'alif datang atau menuliskan bab-bab sebagian dari 35 ini, bab-bab yang jarang digunakan. Sekali lagi, bukan tidak digunakan, tetapi jarang digunakan. Langka ya. Adapun beberapa ulama yang lain yang menulis kitab at-tasrif atau ilmu sorof itu sendiri, hanya mencantumkan bab-bab yang penting saja atau yang sering digunakan. Seperti Ibnu Malik, sahibul Alfiyah, menuliskan dalam lamiyahnya itu tidak sampai dengan 35 bab. Beliau menuliskan tasrif atau beberapa bab yang masyhur yang sering digunakan oleh orang Arab itu sendiri. Taib, setelah 35 ini kita tahu ya bahwa seluruh bab ilmu tasrif yang akan kita pelajari, di sini dijelaskan sittatun minha, kita ambil 6 minha dari 35 itu lis-sulasi al-mujarrad, untuk sulasi al-mujarrad. Baik. Kita harus tahu apa itu sulasi, apa itu al-mujarrad. Pertama, kita bilang dulu abwabu.
abwabut tasrif itu kita kategorikan kepada as-sulasi ya, sama ar-rubai. Sulasi dan rubai. Apa itu as-sulasi? As-sulasi itu ialah makana usulu hurufihi salasatun. Oh, salasatan, afwan. Bukan salasatun ya. Salasatan. Makana usulu hurufihi salasatan. Fi'il sulasi, ya, abu-abu tasrif, atau fi'il kita bilangnya jangan abu-abu tasrif. Ya, kita bilang nggak apa-apa abu-abu tasrif. Ada istilah di abu-abu tasrif itu dibilang as-sulasi dan ar-rubai. Apa itu as-sulasi? Makana usulu hurufihi salasatan. Yang keadaan usul hurufnya. Nah, usul huruf itu asal-asal huruf. Asal huruf dari kata tersebut atau fi'il tersebut, seluruh bilangan atau jumlah hurufnya adalah 3. Contohnya kata, Anda ambil contohnya kata zahaba. Ini masuk ke sulasi atau rubai. Kita bilang sulasi. Kenapa? Karena usul hurufnya itu ada 3, yaitu zal, ha, dan ba. Contoh yang lain. Tolako. Ini masuk ke sulasi atau rubai. Kita bilang sulasi. Kenapa? Karena usul hurufnya 3. Kalau kita bilang intolako. Intolako. Ini sulasi atau rubai. Kita bilang sulasi. Kenapa? Karena huruf asalnya itu cuma 3, yaitu tolako. Contoh yang lain. Istaghfaro. Istaghfaro ini sulasi atau rubai. Kita bilang sulasi. Kenapa? Karena huruf asalnya dari kata ghafaro. Itu terdiri dari tiga huruf. Kemudian kalau rubai ialah makana usulu hurufihi arba'atan. Asal hurufnya ada 4. Contohnya apa? Contohnya zalzala. Zalzala ini sulasi atau rubai. Kita bilang rubai. Kenapa? Karena asal hurufnya itu ada 4, yaitu zai, lam, zai, dan lam. Kemudian kita bilang tazalzala. Tazalzala ini rubai atau sulasi. Kita bilang dia ini rubai. Kenapa? Karena huruf asalnya ada 4, yaitu zalzala. Nah, seperti itu. Ini makna as-sulasi dan ar-rubai. Kemudian sulasi dan rubai masing-masing dari keduanya itu ya terbagi kepada 2. Terbagi kepada 2. Yang sulasi ini terbagi kepada al-mujarrad dan
al-mazid. Mujarrad itu kosong, al-mazid itu yang ditambah. Kemudian ar-rubai juga sama, pembagiannya ada al-mujarrad dan ada pula al-mazid. Apa itu al-mujarrad? Kita bilang al-mujarrad ialah makana jami'u usuli hurufihi asliyatan. Mujarrad apa ialah yang karena keadaan jami'u seluruh usuli hurufihi asal atau usul hurufnya asliyatan seluruhnya huruf asli. Maksudnya apa? Berarti maksud huruf seluruhnya huruf asli ialah tidak ada huruf tambahan. Sekali lagi, tidak ada huruf tambahan. Maka contohnya sulasi al-mujarrad ya, yang kosong dari tambahan, contohnya ghafara. Ghafara. Ini sulasi mujarrad, dia itu sulasi, usul hurufnya 3, kemudian al-mujarrad kosong dari tambahan. Seluruh usul hurufnya itu asli ya, berarti tidak ada tambahan. Kalau mazid, kita bilang al-mazid ialah mazida fi usuli hurufihi harfun fasa'idan. Al-mazid ialah mazida yang ditambah fi usuli hurufihi dalam usul hurufnya harfun fasa'idan satu huruf atau lebih ya. Maka contoh yang sulasi mazid asal hurufnya 3 tetapi ditambah, contohnya istaghfara. Contohnya apa? Istaghfara. Istaghfara ini sulasi, kenapa? Dari kata ghafara. Kemudian mujarrad atau mazid? Mazid. Kenapa? Ada beberapa tambahan. Apa di sini tambahannya? Alif, sin, dan ta. Contoh yang lain, karuma. Karuma itu mulia. Ini sulasi mujarrad, tidak ada tambahan. Contohnya ditambah dengan satu huruf akroma. Akroma. Nah, ini akroma ini sulasi. Kenapa? Asal hurufnya itu dari kata karuma. Tetapi dia itu mazid karena ada tambahan hamzah. Nah, itu al-mazid. Kemudian yang mazid ini ada yang disebut mulhaq dan ghairu mulhaq. Diikutkan mulhaq itu ya. Jadi ghair mulhaq itu ya tidak diikutkan. Maksudnya apa? Mulhaq itu ana ambil contoh saja. Mulhaq bi dahroja. Mulhaq bi dahroja. Kita lihat contohnya
syaitana. Syaitana. Mulhaq itu diikut sertakan. Kan ini mulhaq dan ghair mulhaq, kita lihatnya yang mulhaq ini ya. Mulhaq ini diikut sertakan, mulhaq bidahroja diikut sertakan kepada hukum dahroja. Dahroja itu ya rubai kan ya. Tetapi mulhaq ini kan bagian dari mazid yang sulasi. Oh, toib. Jadi kita tahu contohnya misalkan syaitona. Syaitona ini sulasi dari kata shin, po, dan na, tetapi dihukumi atau diikut sertakan ke hukum dahroja, di mana dahroja itu merupakan rubai. Nah, seperti itu ya. Maksud dari mulhaq itu. Dia itu sulasi, tetapi dihukuminya itu kepada hukum rubai, diikut sertakan ke hukum rubai. Jadi mulhaq itu diikut sertakan. Kalau ghair mulhaq tidak dapat diikut sertakan kepada hukum yang lain. Kemudian rubai al-mujarrad, al-mujarrad dan rubai al-mazid ta'rifnya sama. Jadi mujarrad itu makana jami' usuli hurufihi asliyatan. Jadi di mana contohnya dahroja, kita lihat dahroja ini terdiri usul hurufnya itu emang 4, dal, ha, ro, dan jim. Tidak ada huruf tambahan. Kemudian contoh yang mazid ada tadah roja. Tadah roja ini rubai. Kenapa? Karena asal katanya dahroja. Kemudian mazid ditambah dengan huruf apa? Ta di awal. Nah, inilah pembagian kurang lebih gambaran umum tentang bab tasrif dan beberapa istilah yang sering dan akan kita jumpai ya. Ada rubai, ada sulasi, mujarrad, mazid, mulhaq ya. Maksud dari mulhaq itu seperti ini. Kemudian, langsung kita masuk ke matan atau ke nasarnya. Kita lihat sittatun minha, 6 minha dari 35 itu li sulasi al-mujarrad, untuk sulasi mujarrad. Oh, taib. Jadi kita tahu ya, sulasi al-mujarrad, berarti yang kita perhatikan ghafara, karuma, contoh-contohnya ya. Contohnya apa di akala, sa'ala. Jadi bukan akroma, istaghfara, dahroja atau tadahroja, tetapi yang kita perhatikan sulasi mujarrad, usul hurufnya 3 dan kosong dari tambahan. Itu yang dimaksud dengan as-sulasi al-mujarrad. Ada 6 bab. Kemudian kita bahas bab-babnya. Al-babul awwalu. Ini berarti kita al-babul awwalu, kita sedang membahas bab pertama sulasi al-mujarrad. Lagi membahas bab awal sulasi al-mujarrad yang 6 itu. Kita langsung baca fa'ala yaf'ulu mauzunuhu nasara yansuru wa alamatuhu an yakuna aynu fi'lihi maftuhan fil madhi wa madmuman fil mudhari'i wa bina'uhu lit-ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman mithalul muta'addi nahwu nasara zaidun amran wa mithalul lazimi nahwu kharaja zaidun. Fa'ala yaf'ulu mauzunuhu, jadi sesuatu yang ditimbang kepada fa'ala itu contohnya nasara yansuru. Kita akan membahas wazan-wazan ya.
Wa alamatuhu, dan cirinya an yakuna ainu fi'lihi, ain fi'ilnya itu harus maftuhan, fathah fil madhi dalam fi'il madhi, wa madmuman fil mudhari'i, dan dhammah dalam fi'il mudhari'. Wa bina'uhu, dan bentuk fa'ala yaf'ulu ini li ta'diyati ghaliban, untuk muta'adi secara kebanyakan, mayoritas. Wa qad yakunu laziman, dan kadangkala fa'ala yaf'ulu ini untuk lazim, fi'il lazim. Kita akan bahas sama-sama. Mithalul muta'addi nahwu, contoh fi'il muta'addi nahwu nasara zaidun amron, wa mithalul lazim, dan contoh lazim nahwu kharaja zaidun. Banyak hal yang perlu atau penting kita fahami beberapa istilah. Ada kata sering kita bilang wazan. Wazan itu adalah timbangan. Jadi, sebagaimana tukang emas membutuhkan timbangan untuk menakar emas, begitu pula ulama shorof membutuhkan timbangan yang dapat menakar apakah kata tersebut ada tambahan, atau ada yang dihapus, atau berubah harokatnya, maka perlu timbangan untuk mengetahui hal-hal tersebut. Maka disebutnya wazan. Wazanun. Sebutnya wazan. Nah, dibuatlah wazan atau timbangan itu dari kata fa'ala. Jadi ini merupakan timbangan, acuan, rujukan kepada kata-kata yang lain, untuk kata-kata yang lain. Misalkan timbangannya itu fa'ala, yang ditimbangnya itu nun, sod, dan ro. Toib, kalau ditimbang, disamakan dengan yang di atas, maka menjadi na, so, ro. Nunnya sama dengan fa, sodnya sama dengan ain, ro-nya sama dengan lam. Nah, seperti itu. Jadi fa'ala ini adalah timbangannya. Jadi disebut wazan. Kalau nasoronya disebut mauzun, yang ditimbang. Kemudian, kenapa memilih kata fa'ala? Kenapa memilih kata fa'ala, tidak zahaba, atau qatala, atau amila? Kenapa memilih fa'ala? Para ulama menjelaskan yang pertama, yashmalu jami'a al-hadath. Mencakup seluruh kejadian. Mencakup seluruh kejadian. Contohnya, akala. Apakah akala itu pekerjaan? Iya, pekerjaan. Apa kemudian zahaba, pergi. Pergi itu apakah pekerjaan? Pekerjaan. Maka fa'ala ini lebih umum dan mencakup seluruh kejadian, ya. Kemudian para ulama menjelaskan juga dan dikatakan pula kenapa pemilihan fa'ala itu, karena yashmalu makhariju al-huruf al-asliyah.
apa ya? Yang basic ya. Mencakup makharijul huruf yang basic. Bukan asli ya. Ana lupa lagi apa namanya? Yang basic pokoknya ana lupa. Jadi mencakup makharijul huruf di mana fa, ain, al-halqi, la, lisan. Fa, ain, al-halqi, dan lam, tulisan. Jadi ada beberapa makharijul huruf. Tetapi ini hanya taklil atau ungkapan para ulama kenapa menjelaskan atau menjadikan fa'ala ini sebagai wazan. Kemudian yang harus kita ketahui juga fa'ala, fa-nya disebut fa'ul fi'li. Ainnya disebut ainul fi'li. Dan lamnya disebut lamul fi'li. Maka huruf apapun yang menghadap atau ya sama-sama menghadap dengan fa ini disebut fa fi'il, yang menghadap huruf yang menghadap ain fi'il disebut ain fi'il, dan huruf yang menghadap lam disebut lamul fi'il. Kita ambil contoh, misal sa'ala. Maka kita bilang sin ini adalah fa fi'il. Kenapa? Karena sin ini sejajar dengan fa fi'il. Kita bilang hamzah ini ain fi'il. Kenapa? Karena sejajar dengan ain. Dan lam yang di bawah ini merupakan lam fi'il. Kenapa? Karena sejajar dengan lam fi'il dari kata fa'ala. Gitu. Jadi ini beberapa istilah. Jadi yang ain disebut ain fi'il itu adalah ini, dan yang menghadap atau sejajar dengan ain fi'il kalau di kata sa'ala berarti hamzah. Sinnya ini fa fi'il, lamnya ini lam fi'il. Itu beberapa istilah yang wajib kita ketahui. Kemudian untuk muta'adi dan lazim, ana bahas sedikit ya, langsung saja di sini. Jadi agar mengerti matan di atas ini. Jadi ana langsung bahas aja apa itu muta'adin dan lazim. Jadi secara gampang al-muta'addi ialah yang membutuhkan maf'ul. Contohnya doroba Zaidun Amron. Doroba memukul, Zaidun disebutnya fa'il, orang yang memukul, Amron disebut maf'ul, orang yang dipukul. Ini disebut maf'ul. Ini disebut fa'il, pelaku. Doroba disebut fi'il muta'addin ya, disebut fi'il al-muta'addi. Kemudian ada fi'il juga yang disebut al-lazim. Al-lazim ini yang tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Zaid ini adalah fa'il, ja'a ini adalah fi'il al-lazim. Kenapa? Karena tidak membutuhkan maf'ul. Seperti itu. Jadi dari sini kita ketahui fa'ala
Ini adalah wazannya. Mauzunuh yang ditimbang ke wazan fa'ala yaf'ulu ini contohnya nasara yansuru. Jadi bab pertama dari 6 bab tsulasi mujarrad itu adalah bab fa'ala yaf'ulu. Jadi bab pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Wa alamatuhu, dan ciri dari bab pertama ini fa'ala yaf'ulu, an yakuna ainu fi'lihi maftuhan. Ain fi'ilnya itu harus fathah fil madhi. Jadi kita lihat fa'ala. Kita lihat iktibarnya itu kita lihat di ain ya. Bukan di fa dan di lam, tetapi yang kita lihat di ainnya. Harus apa? Harus maftuhan, harus fathah. Wa madmuman fil mudhari'i, dan dhammah dalam mudhari'. Jadi yang kita lihat ain fi'ilnya masih dan harus dhammah di fi'il mudhari' yaf'ulu. Jadi kalau kita menemukan kata misalkan terdiri 3 huruf fa, ain dan lam, kita nggak bisa bilang fi'ili atau fu'ulu atau fi'ula, tidak. Harus kita bilang fa'ala. Nah, itu fungsi dari sorof itu, bagaimana kita cara membaca kata tersebut. Jangan sampai kita sudah mempelajari ilmu sorof masih bilang fi'ilu atau fu'ula. Nggak bisa, kita bilang fa'ala. Kemudian fi'il mudhari'nya itu harus yaf'ulu, bukan yif'ulu atau yif'ili. Tidak, kita bilang yaf'ulu. Jadi cirinya fathah, ain fi'ilnya fathah di fi'il madhi dan dhammah di fi'il mudhari'. Wa bina'uhu, maksudnya bentuk dari fa'ala ini lita'diyati ghaliban, kebanyakan untuk muta'addi. Jadi kalau wazan fa'ala yaf'ulu, nah contohnya nasara yansuru, kebanyakan itu untuk muta'addi, membutuhkan maf'ul. Wa qad yakunu laziman, dan kadangkala bab pertama ini yaitu fa'ala yaf'ulu itu masuk ke kategori fi'il lazim yang tidak membutuhkan maf'ul. Mithalul muta'addi, contoh fi'il muta'addi nahwu nasara zaidun amran. Nasara telah menolong, fi'il madhi ya. Jadi kita langsung aplikasikan fi'il madhi telah menolong Zaid yaitu Zaid, Amron yaitu Amron sebagai maf'ul. Mithalul lazimi, contoh dari fi'il lazim dalam bab ini nahwu kharaja Zaidun. Kharaja telah keluar Zaidun, Zaid. Jadi dapat kita ketahui nasara dan kharaja ini masuk ke bab pertama yang dimana fi'il mudhari'nya itu harus dhammah. Jadi harus kita bilang nasara yansuru dan kharaja yakhruju. Gak bisa kita bilang nasara yansoru atau yansiru atau kharaja yakhruju dan yakhriju. Harus kita bilang yakhruju dan yansuru. Ya, itulah bab pertama di 6 bab untuk fi'il atau untuk tsulasi al-mujarrad ya. Kemudian kalau kita perhatikan kenapa memilih ain fi'il, atau yang diperhatikan itu kenapa harus ain fi'il tidak fa dan lam, maka dijelaskan karena fa. Kenapa tidak memilih fa? Karena fa ini seluruhnya pasti sukun dalam fi'il mudhari'. Makanya kita sulit membedakan apakah ini dibaca yaf'alu atau yaf'ilu. Kenapa? Karena fa di sini pasti sukun. Taib, kenapa tidak memilih lam saja? Taib, lam ini adalah tempatnya perubahan. Ketika bersambung dengan waw nun berarti yaf'uluna, atau ketika bertemu yang memansubkan an yaf'ala, atau bertemu yang menjazmkan contohnya lam yaf'al. Jadi
lam ini tempat berubah, maka dipilihlah ain karena dia itu tetap di fi'il mudhari, dia itu tetap ada harokatnya dan tidak berubah-ubah ya. Tidak berubah-ubah ketika kemasukan sesuatu atau amil. Ala kulli hal, itulah bab sulasi al-mujarrad. Jadi di awal-awal nih ana munculkan beberapa faidah ya, munculkan beberapa hal atau istilah yang sering kita akan temui. Ini bab pertama. Secara ringkas kita langsung bilang 6 bab di sulasi mujarrad itu ada fa'ala, ada juga fa'ila, dan ada juga fa'ula. Nah, kita akan membahas sulasi mujarrad ada 6 ya. Jadi fi'il madhi dalam sulasi mujarrad itu kemungkinannya ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Maka kalau kita mendapati kata 3 huruf seperti itu, ada ain, lam, dan mim, maka ain, lam, mim ini tidak mungkin lepas dari fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Alama, alima, atau aluma. Dari mana kita ketahui ya? Dari kamus ya, dari kamus. Oh iya. Jadi nggak bisa kita bilang uluma, ilima, tidak. Pasti tidak lepas dari tiga tasrifan ini. Kemudian kalau fi'il madhinya dari kata fa'ala, maka fi'il mudhari'nya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, yaf'ulu. Yang kedua, yaf'alu. Dan yang ketiga adalah yaf'ilu. Kalau fi'il madhinya fa'ila, maka ada 2 kemungkinan. Fa'ila, yaf'alu, dan fa'ila, yaf'ilu. Kalau fa'ula cuman ada 1, yaitu yaf'ulu. Maka kita jumlahkan fa'ala. Fa'ala yaf'ulu 1. Afwan. Jadi fa'ala yaf'ulu 1. Fa'ala yaf'alu 2. Kemudian fa'ala yaf'ilu bab ketiga. Kemudian fa'ila yaf'alu bab keempat. Kalau fa'ila yaf'ilu ini bab kelima. Dan bab terakhir ialah fa'ula yaf'ulu, ini bab ke-6. Ya. Secara ringkas inilah 6 bab di fi'il sulasi al-mujarrad. Ya. Seperti itu. Jadi insya Allah kita pekan selanjutnya atau 2 pekan selanjutnya kita akan membahas sisa dari sulasi mujarrad, di mana kita telah menerangkan fa'ala yaf'ulu saja, baru ini saja. Jadi sisanya
fa'ala yaf'alu yaf'ilu dan seterusnya ya. Taib, seperti itu. Taib, mungkin kita cukupkan dulu sesi kali ini, sesi dari shorof ini. Anda tekankan kembali, tasriful usulnya wajib dihafal dan dimengerti maksud dari kata-kata tersebut dan fungsinya ya. Kita harus tahu itu, betul-betul tahu. Kemudian yang kedua, ketika memurojaah silahkan perhatikan kata demi kata di matnul bina itu harus sampai mengerti ya. Maksudnya apa? Baik, kita cukupkan sesi kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.